Setelah mendengar penjelasan Kodama, Rimuru menyimpulkan jika Kodama gak pantas menerima permintaan maaf darinya. Rimuru pun berkata, sate, kau telah menjadi panutan yang sangat bodoh Kodama. Jadi, kau kujatuhi hukuman menjadi pohon selama 100 tahun. Dan setelah 100 tahun, kau bisa bebas dengan syarat kau sudah bertobat sepenuhnya Kodama. Saat mendengar hal itu, Diablo bahagia. Anda sangat baik hati Rimuru sama. Di satu sisi, wajah Kodama terlihat dengan rasa sakit terus-menerus. Meskipun begitu, Kodama gak akan bisa mati, gak akan bisa pingsan, bahkan gak akan bisa gila. Mungkin bagi orang yang melihat kondisi Kodama, mati lebih indah daripada tersiksa seperti itu. Tapi bagi Rimuru, hukuman ini diperlukan. Karena dengan hukuman, mental Kodama akan menjadi lebih kuat lagi dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jika hari itu tiba, Rimuru mungkin akan memperkerjakan Kodama di Tempest. Di samping Kodama ada Jujilas. Saat tahu pohon itu adalah Kodama, Jujilas menangis sekeras mungkin. Dia takut dirinya akan diubah seperti itu juga. Di situ Diablo bertanya, apa yang harus kita lakukan pada si Jujilas ini? Zoe pun langsung menjawab, aku akan membunuhnya. Namun Rimuru melarang hal tersebut. Akhirnya Rimuru, Zoe, dan Diablo pun berdiskusi dan disepakati bahwa hukuman yang pantas untuk si Jujilas yang gila status kebangsawanan adalah menjadi buru. Di sini tugas Jujilas cuma membersihkan labirin. Cuma ya Pak, tapi ini labirin loh Pak, banyak monster. Demi keselamatan Jujilas juga, maka Jujilas akan diberi gelang agar Jujilas bisa hidup kembali jikalau dibunuh monster saat melakukan tugasnya. Ya kalian tahu sendirilah, monster-monster di labirin ganas-ganas Pak. Yari. Sedangkan anggota kebebasan manusia lainnya yaitu Rosari, Irina, dan Magnus masih menunggu keputusan Rimuru akan menghukum mereka apa. Tiba-tiba di situ Irina berteriak, sial, bunuh saja aku, bunuh saja aku. Diablo yang mendengar hal itu tanpa basa-basi mendekati Irina dan berniat membunuhnya. Namun Rimuru yang mengetahui maksud Diablo duluan langsung menghentikan tindakan Diablo. Di situ Rimuru berkata, aku mengerti kau sangat membenciku lebih dari apapun Irina. Tapi apakah kau yakin tindakanmu ini benar ha? Aku hanyalah pemimpin suatu negara. Jadi jika ada orang yang menyatakan perang kepadaku, maka tugasku adalah melindungi semua rakyatku. Karena jika aku diam saja, semua rakyatku pasti mati. Kau juga memahami hal ini kan? Irina pun menjawab, Hai, aku mengerti aku salah, tapi aku tetap membencimu Demon Lord sialan. Sontak saja saat mendengar perkataan Irina, Rimuru sedikit jengkel. Yang mereka tahu, saat pasukan Kekaisaran Timur menyerang, Rimuru membunuh semua orang tanpa sisa. Padahal kenyataannya, Rimuru menghidupkan mereka. Jika kalian lupa kejadian ini, silakan nonton lagi video LN gua yang sebelumnya. Ya meskipun dulu gua nggak bahas detail karena pengen ngejar biar sampai ke pembahasan light novel volume 19 Pak. Rimuru nggak mau kesalahpahaman ini terus berlanjut. Di situ Rimuru mengatakan, asal lo tahu ya dik, orang yang tewas dari Kekaisaran Timur saat melawan Tempest, sebagian besar dari mereka sudah kuhidupkan kembali. Seketika itu juga Magnus, Irina, dan Rosari terkejut. Mereka nggak tahu tentang kejadian ini. Mereka bertiga pun berdiskusi tentang kebenaran ucapan Rimuru. Mereka bertiga sebenarnya sudah mendengar rumor ini. Tapi ya gimana Pak, logika manusia terbatas. Mereka nggak bisa mempercayai kejadian ini karena sangat-sangat di luar logika. Di satu sisi, Irina menyangkal ucapan Rimuru. Jangan kau kira kau bisa membunuh kami semudah ini, Mark, Shinji, dan kawan-kawan. Mereka adalah temanku dari dunia lain. Aku sudah lama mencari keberadaan mereka, tapi tetap saja aku tidak menemukan apapun. Mengakulah saja, kaulah yang telah membunuh mereka bukan? Bahkan jika kau tidak membunuhnya, tetap saja itu perbuatan bawaanmu. Ya intinya, di sini Irina terus bacot kakak jelas tentang keresahan hatinya. Rimuru pun langsung menghentikan ucapan Irina dan mengatakan jika orang-orang yang dimaksud Irina, mereka semua masih hidup. Di situ Zoe pun menjelaskan jika Shinji dan kawan-kawan, mereka semua sengaja mengkhianati Kekaisaran Timur. Makanya mereka sampai sekarang lost kontak. Bahkan mereka sering main ke labirin hanya untuk menghilangkan stres. Saat membahas tentang labirin, Rimuru tiba-tiba penasaran apa yang sedang dilakukan Veldora dan Ramirez sekarang. Rimuru curiga jika mereka berdua sedang merencanakan penelitian yang berbahaya. Ya kalian tahu sendirilah, kedua orang itu cerobohnya nggak tanggung-tanggung Pak.
Karena udah capek ngejelasin, tapi Irina kakak percaya. Rimuru pun menyuruh Irina agar ketempes saja, biar puas bisa lihat wajah Shinji dan kawan-kawan secara langsung. Namun, Rimuru memberikan satu syarat, yaitu Irina harus bekerja menjadi peneliti. Dan jika Irina menolak, maka Irina akan mendapatkan suatu hukuman dan 100 tahun tanpa bertemu Shinji dan kawan-kawan. Tanpa pikir panjang, Irina menerima tawaran itu karena Irina menyukai apapun yang berbau tentang penelitian. Di satu sisi juga, Irina melihat bahwa Rimuru berbeda dari Demon Lord yang lain. Hal itu dibuktikan karena Rimuru telah melindungi anak-anak. Bagi Irina, Rimuru bukan tipe orang yang mempermainkan hati orang lain. Saat mendengar hal itu, Rimuru merasa sangat puas. Di sini Rimuru menggoda Irina jika Rimuru bakal cerita ke Shinji dan kawan-kawan tentang apa yang selama ini Irina lakukan hanya demi membalaskan dendamnya. Sontak saja Irina emosi. Sambil tersipu malu, Irina berkata, Aku akan bersumpah setia padamu. Tapi tolonglah, jangan bicarakan hal ini kepada Shinji dan kawan-kawan. Di sela-sela pembicaraan antara Irina dan Rimuru, Magnus bertanya, Satoru, Demon Lord Rimuru sama. Aku tidak peduli, Anda akan hukumku. Tapi bisakah Anda memaafkan Rosari? Rosari tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengikuti perintahku. Sebelum Rimuru menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Julius dan Karma datang. Di situ Julius dan Karma membungkukkan badannya sambil menundukkan kepalanya. Kedatangan mereka berdua di sini adalah agar Rimuru memaafkan Magnus. Dari awal, Rimuru emang ingin memaafkan Magnus, tapi Rimuru masih bingung alasan apa yang cocok untuk kasus ini. Dan melalui kedatangan dua bocil ini, kini Rimuru memiliki alasan untuk memaafkan Magnus. Dengan wibawanya, Rimuru berkata, Aku sangat bahagia. Kata-kata itu keluar dari mulut kalian. Seorang guru akan bertanggung jawab atas apa yang siswa lakukan. Jadi, aku akan menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil mendengarkan ceramah singkat Rimuru, Diablo dengan elegan menikmati tehnya, sedangkan Zoe sibuk menuangkan teh di cangkir Rimuru. Terlihat bibir Rosari ragu-ragu ingin berbicara, dan gak lama juga Rosari bertanya, Apakah dengan ini kita dimaafkan? Saat mendengar hal itu, Diablo pun langsung menatap Rosari, dan Diablo menjawab, Asal kalian tahu, jika Rimuru sama mengatakan seperti tadi, itu berarti semua dosamu telah dimaafkan. Kalian semua bebas. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat, tidak ada kata maaf untuk kedua kalinya jika kalian mengulangi hal bodoh lagi. Zoe pun setuju. Bagi Zoe, para siswa cuma korban. Setelah itu, mereka semua pun pergi dari hadapan Rimuru. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan ruangan itu, Rimuru bertanya kepada Julius, Kemarin, kau berkata jika kau sangat membenciku bukan? Ucap Rimuru. Saat mendengar hal itu, Diablo mulai terpancing emosinya. Bahkan Zoe alisnya mulai berkedut. Di satu sisi, keringat menetes dari wajah Julius. Julius berusaha mencari alasan. Watashi hanya bercanda Rimuru sama. Dengan tertawa terbahak, Rimuru menjawab, Wahahaha, aku hanya bercanda we. Rimuru juga memberikan syarat, jika mereka benar-benar ingin dimaafkan, maka mereka harus membawa dan menjaga Kodama. Jadi tiap tahun, Rosari, Julius, dan kawan-kawan akan bertugas membawa Kodama ke sekolahnya secara bergantian. Hal ini bertujuan agar para siswa atau guru lainnya tidak melakukan hal bodoh seperti yang Kodama lakukan. Di satu sisi, saat tahu syaratnya begituan, Rosari dan kawan-kawan tampak tidak semangat sama sekali, Pak. Sementara itu, pembersihan yang ada di akademi kini sudah clear dibereskan. Semua anggota Padepokan Kebebasan Manusia secara resmi dicopot dari jabatan apapun yang berhubungan dengan sekolah, dan mereka juga akan bekerja untuk Rimuru. Sedangkan Lapes adalah orang yang dipercaya Rimuru untuk mengurus mereka semua. Setelah kejadian di pulau itu, Karma, Magnus, Julius, dan yang lainnya kini dikenal sebagai pejuang legendaris yang sekaligus namanya tercatat dalam sejarah sebagai orang yang pernah makan masakan Demon Lord Rimuru. Wow, prestasi yang sangat-sangat tidak berguna ya guys ya. Sementara itu, Marsa menjadi pahlawan yang telah mengenalkan gaya sihir baru. Di sini Rimuru puas karena liburannya menciptakan beberapa cerita yang unik, lucu, dan menegangkan. Nggak lama setelah itu, Rimuru pun tiba di Tempest. Rimuru kaget melihat tubuh klonnya terbelah menjadi dua, dan hal itu karena Sion dan Juna terus-terusan bertarung merebutkan klon Rimuru. Di situ Rimuru pun menyerap klonnya yang sudah terbelah menjadi dua. Di satu sisi juga, Rimuru melihat wajah Juna dan Sion tampak sedih. Rimuru pun berpikir akan memberikan boneka untuk menghibur mereka. Ya, bonekanya boneka Rimuru, Pak. Dan Rimuru juga memikirkan, gimana sih
rasanya melakukan perjalanan lagi di dunia yang lain. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.